kali ini kami akan mempraktekkan yaitu pengambilan keputusan dalam manajemen konflik, yaitu kasus posisi yang kami ambil adalah adanya seorang klien yang menginginkan saran maupun advice dari kami tim kuasa hukum untuk menentukan apa yang akan dilakukan terkait dengan permasalahannya. Permasalahan yang akan kami ambil itu adalah permasalahan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri dari si klien kepada si klien, sehingga klien tersebut meminta bantuan kepada kami untuk memberikan bantuan hukum. Baik Mas Bintang, kami sudah mendapatkan informasi terkait persoalan Anda, yaitu terkait KDRT yang Anda alami kekerasan fisik selama 2 tahun istri Anda, betul? Betul sekali. Dan Anda bingung harus bagaimana, apakah Anda harus melaporkannya ke kepolisian langsung terkait hal yang menjadi kasus Anda, atau tapi Anda juga ingin mempertahankan rumah tangga Anda, betul? Benar. Tapi Anda sudah setuju ditahan Iya. dengan merawat istri Anda. Apakah Anda punya bukti terkait kekerasan yang dilakukan istri Anda? Baik, ini bukti yang saya terima karena kekerasan istri saya. Itu foto dan keterangan telah terlampir di dokumen tersebut. Jadi klien kita ini sudah mengalami kekerasan yang mengalami istrinya di tangan, di leher, dan juga di bagian tubuh. Dan ini dipukul menggunakan Tongkat. pistol betul ya, sebentar. Kalau menurut saya, karena ini sudah masuk pada kekerasan fisik, jadi termasuk KDRT. Dan KDRT itu juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terkait penghapusan KDRT. Itu di dalam pasal 4 sudah ada sanksinya, kemudian di dalam pasal 6 sudah dijelaskan bahwa kekerasan fisik itu termasuk KDRT. Ini sebenarnya langsung dalam proses litigasi saja kalau menurut saya. Tapi kalau dari saya sebenarnya kita lakukan mediasi terlebih dahulu, karena dari sisi Mas Bintang kan juga ingin mempertahankan hubungannya dengan istri, tapi juga ingin memberikan efek jerah pada istrinya ya Mas. Betul. Tapi kalau dari sisi keartisan Mas Bintang kan juga ingin tetap mempertahankan reputasi yang baik juga kan ya? Iya. Namun jika hanya mediasi kan Mas Bintang juga ingin keadilan untuk dirinya dan efek jerah untuk istrinya. Jika dilakukan litigasi kan bisa berita itu muncul di media sosial. Nah itu bisa juga istrinya mendapatkan sanksi sosial dan istrinya merasa bersalah atas tindakannya terhadap Mas Bintang. Begitu. Tapi belum tentu juga istrinya mendapat efek jerah dari sanksi sosial saja. Kalau tidak dilakukan dengan mediasi kan kita tidak tahu dari sisi istrinya atau dari sisi Mas Bintangnya seperti apa. Setelah 6 bulan ya Mas, 6 bulan sudah dilakukan mediasi itu tadi kan sudah terdengar, sudah diceritakan bahwa tidak ada perubahan pada istrinya. Namun jika kita coba untuk litigasi kan ada sanksi sosial dari masyarakat, dari mungkin fans-fansnya Mas Bintang kan itu banyak, itu bisa menjadi sanksi bagi istrinya untuk memungkinkan supaya istrinya tidak dipenjara. Ya kan kembali lagi tadi yang diminta oleh Mas Bintang kan yang pertama adalah mediasi terlebih dahulu. Mungkin yang 6 bulan lalu yang dilakukan oleh Mas Bintang baru antara Mas Bintang dan juga istri. Nah, tidak ada yang menjadi mediator. Nah, maka kali ini kita akan melibatkan keluarga juga. Siapa tahu dari keluarga itu bisa menjadi mediator yang baik bagi hubungan mereka. Saya rasa poinnya adalah kekerasan yang dialami Mas Bintang itu adalah nggak manusia juga. Jadi saya rasa jika hanya dilakukan secara mediasi tidak akan memberikan efek jerah dan juga tidak akan memberikan keadilan yang cukup bagi Mas Bintang. Dan Mas Bintang pernah menyebutkan bahwa dia tidak masalah jika istri yang harus dipenjara hanya 1 atau 2 tahun, itu tidak akan terlalu lama untuk istrinya. Tapi demikian tidak dari reputasi Mas Bintang jadi jelek kan kalau misal Apakah ketika mediasi itu juga tidak akan tercium oleh media? kalau mediasi tertutup dari pihak Mas Bintang sendiri, Iya. Jadi hanya keluarga saja. Ya, keluarga saja. Apakah tidak ada kemungkinan dari pekerja yang ada di rumah Mas Bintang
guys, kayaknya kok agak rame tadi ada masalah dengan Mas dan kayak kita udah menjelaskan semua kayaknya. Sudah. Kan saya juga dengar kayaknya ada permasalahan atau ada perdebatan kecil di antara tim kita ini terkait dengan jalan yang akan ditempuh Mas Bintang. Betul. Tadi dari Mbak Rona, gimana tadi Mbak? Kamu apa? Meminta memberikan masukan? Iya, kalau dari pihak kita memberikan masukan supaya dilakukan mediasi terlebih dahulu. Antara kita juga lihat dari sisi istrinya Mas Bintang seperti apa dan Mas Bintang sendiri seperti apa. Berarti dari Mbak Rona pengennya tetap mediasi aja, menggunakan cara-cara yang lebih apa ya, lebih santai gitu ya, lebih kekeluargaan juga yang diselesaikan dengan baik. Terus dari Mbak Garni bagaimana? Kalau dari saya sendiri itu prefer untuk mitigasi saja karena Mas Bintang ini sudah merasa selama 2 tahun sudah termasuk kekerasan fisik. Berarti Mbak Garni sama Mbak Fasya tetap harus menggunakan cara mitigasi untuk menyelesaikan masalah Mas Bintang tersebut. Kita akan mencoba untuk memberikan Anda saran, Anda lebih baik menempuh jalan mediasi bisa melalui pengadilan atau bisa kami bantu. Nanti kita bikin videonya, dia akan membantu bersama teman-teman kami, membantu mencarikan pihak ketiga, membantu menghadirkan istri Anda. Kita akan tanya satu persatu dari point of view Anda, dari point of view Anda juga. Nanti kita temukan poin-poinnya untuk menjadi sebuah agreement. Nanti jangan juga bisa tantangan dan persetujuan. Nanti oleh karena itu dari ada beberapa pasal yang harus istri Anda tuh setidaknya sudah tahu kalau misalnya kita sudah bermediasi, semua asas sudah dipenuhi, berarti saya tidak boleh kayak gitu lagi. Kira-kira bahasa umumnya seperti itu. Ya, saya setuju. Ya kan? Berarti kita bisa menyelamatkan karir dengan Anda juga tidak lebih berkonflik dengan istri Anda dengan cara mediasi atau pendekatan yang lebih personal. Bagaimana teman-teman? Mungkin Mbak Rona sama Mbak Asna mau memberikan tanggapan terkait dengan keputusan yang saya ambil, misalnya Anda tidak setuju atau bagaimana? Kalau kita setuju. Jadi ya, kita akan melakukan mediasi terlebih dahulu. Jika belum berhasil, jadi mediasi bisa melalui. Oke, mungkin dari Mbak Asna dan juga Mbak Gani dan juga Mbak Fasya, gimana dengan keputusan? Mungkin kita nggak beda ya, Pak. Kita udah berkata lama juga. Kalau kami menghormati keputusan yang diambil, dan itu memang juga yang terbaik upaya kita. Kita usahakan bersama-sama. Berarti nggak ada no hard feeling ya Pak ya? Tidak ada sama sekali. Itu Mas Bintang, ini keputusan dari kami, saran dari kami semua, ya kami meminta Anda untuk lebih baik melakukan mediasi saja. Perkawinan Anda masih bisa diselamatkan, kemudian karir Anda juga masih bisa diselamatkan. Begitu Mas Bintang? Iya. Saya minta dulu. Sama dulu. Deal. Jadi kesimpulan dari video tersebut adalah bagaimana dalam penyelesaian suatu konflik terkait perbedaan sudut pandang terhadap suatu langkah atau tindakan hukum merupakan hal yang biasa, di mana masing-masing advokat menunjukkan kapabilitas dan pengalamannya untuk memberikan saran dan masukan bagi klien yang berkonsultasi. Meskipun disertai dengan perdebatan dan perbedaan pendapat, keberadaan ketua tim advokat menjadi sangat krusial untuk mendengarkan sekaligus memberikan keputusan yang paling solutif, di mana seorang pemimpin mampu menyerap masing-masing pendapat dari anggotanya, melakukan pertimbangan dan memutuskan tanpa menjatuhkan pendapat salah satu pihak. Bentuk penyelesaian perbedaan sudut pandang dilakukan dengan diskusi yang ringan, komunikatif, dan solutif untuk memberikan keputusan terbaik terhadap masalah yang dihadapi klien dan demi keberlangsungan serta eksistensi kantor advokat tersebut. Sekian narasi penutup dari kami, kelompok Maca Macchiato. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf apabila masih banyak kekurangan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Aryuda mewakili kelompok Maca Macchiato. Cukup sekian, terima kasih.